Sekarang kita akan belajar soal destructuring di JavaScript. Jadi destructuring ini dimana kita bisa memungkinkan mengambil value dari elemen di dalam array atau di dalam properti objek menjadi sebuah variabel yang terpisah atau menjadi variabel baru lah gitu. Nah, di sini saya punya contoh objek literal di mana di sini menggunakan nama user, kemudian value-nya objek. Di sini ada dua, property name dan age. Property name value-nya Rizal dan juga property age value-nya 20. Cara konvensionalnya untuk mengakses value Rizal ini kita perlu mengakses property name-nya yaitu name. Lalu kita panggil dulu nama variabelnya apa. Di sini nama variabelnya user. Jadi caranya seperti ini. User nama variabelnya apa, kemudian di sini nama propertinya menggunakan dot notation user.name, maka outputnya bakal Rizal ini. Kemudian yang age juga sama, user.age, di mana kita akan mengakses value dari property age di dalam objek user. Jadi user.age menggunakan dot notation juga. Ini cara yang valid. Nah, kemudian ada yang namanya destructuring, di mana destructuring ini memungkinkan kita mengekstrak sebuah value di dalam objek atau elemen di dalam array, di sini contohnya objek dulu, menjadi sebuah variabel baru atau variabel terpisah lah. Ya udah jelas baru nih. Jadi ketika kita menggunakan cara ini valid. Nah, di sini kita bisa menggunakan cara yang destructuring-nya atau cara yang lebih simpelnya juga. Jadi di mana di sini kita akan mengekstrak property name di sini lalu property age menjadi variabel baru nih kedua properti ini. Dia menjadi variabel baru. Jadi intinya tuh kita mengakses atau mengekstrak kedua properti ini value-nya di dalam variabel user, di mana variabel user value-nya itu objek ini, objek literal. Gitu. Jadi kita tinggal pakai nama variabelnya ini. Jadi awalnya ini property name di dalam user, otomatis ketika kita menggunakan brackets kayak gini atau curly braces, jadi dia akan menjadi sebuah variabel terpisah atau variabel baru gitu. Di sini nggak usah lagi user.name, di mana kita langsung memiliki variabel name dan juga variabel age. Untuk mengaksesnya ya udah kayak biasa aja menggunakan variable expression atau call variable expression kayak gini, name, age gitu. Jadi kita nggak perlu lagi user.name. Kalau kita punya yang lain, misalkan country Malaysia, kita tinggal ekstrak lagi di sini country. Nah, di sini kita copy, tinggal kita ganti country, kita save, lalu kita ekstrak lagi. Sudah bisa country Malaysia karena kita coba mengakses properti baru yaitu country dalam objek yang sama seperti sebelumnya yaitu objek user. Jadi kita mengekstrak value ini diassign ke dalam variabel baru bernama country. Jadi country ini sekaligus nama variabel barunya. Jadi sama sih sebenarnya kalau kita mengekstrak properti country, kita juga bisa menggunakan nama yang sama seperti propertinya sebagai variabel baru di sini. Begitu. Jadi caranya lebih simpel kan. Ini juga fitur dari ES6. Jadi kalau teman-teman yang udah terbiasa pakai React atau mau pakai React ini pasti udah sering banget pakai destructuring assignment karena di sana contohnya mulai dari tutorial yang ada di internet. Lalu untuk mempersingkat atau membuat kode JavaScript menjadi lebih clean, pasti lebih sering menggunakan destructuring ini karena menghemat waktu ketimbang kita harus mengassign salah satu-satu seperti ini kan, gitu.